Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pembunuhan di Surabaya, Eko Kakak, MA jangan diam. Sebabnya 3 hakim PN Surabaya memvonis bebas terdakwa kasus pembunuhan yang seorang anak DPR RI. Anak seorang DPR RI tersebut merupakan pacar daripada korban. Kasusnya terjadi pada bulan Oktober tahun lalu 2023. Sayangnya semua hasil visum kronologi kejadian ternyata serta-merta membuat keputusan hakim membebaskan terdakwa. Hal ini tentu saja membuat kontroversi sehingga beberapa elemen masyarakat Surabaya, Jawa Timur melakukan demonstrasi terkait putusan tersebut. Dan ikuti apa yang dikatakan oleh aktivis Surabaya Eko Kakak. Assalamualaikum Mas Eko. Oh, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya, seperti biasa lah. Kita selalu menyikapi persoalan ya. Nggak ada yang bayar, tapi nggak bosan-bosan kita menyuarakan ya aspirasi masyarakat, terutama masyarakat miskin ya, atau masyarakat melarat. Ya. Oke, kita sambung, kita ngobrol pinggir jalan ini Ya. dengan tema keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang kontroversial terkait pembunuhan Andini Sera ya, namanya Ya. juga Ya, lanjut terus. Dini Sera Afrianti. Iya, betul. Gimana menurut Mas Eko kasus putusan kontroversi ini? Oh ya, itu ya, makasih waktu yang diberikan pada saya ya. Itu terjadi peristiwa yang berapa bulan yang lalu ya, tepatnya pada 3 Oktober itu tahun 2023. Itu Dini Sera Afrianti itu bersama kasih atau pacarnya yang bernama Gregorius Ronald Tanur itu mungkin bersama teman-temannya ya untuk karaoke di Black Hall KTV ya, Landmark Mall itu, tepatnya di Maijen Jono Sewojo itu, Lakar Santri Surabaya. Itu berangkat ya mungkin petang ya hingga malam, menghabiskan waktu, terus terjadi perselisihan atau pertengkaran ya sesuai dengan apa yang dikonstruksikan oleh pihak kepolisian ya terkait adegan peristiwa sebelum itu terjadi ya. Jadi ada 5 titik kalau nggak salah dari rekonstruksi yang dilakukan kepolisian ya. Yang pertama di itu namanya di Black Hall ya, KTV, tempat karaoke pub gitu ya. Yang kedua di Landmark Mall itu ya. Yang kedua di apartemen ya. Apartemen apa namanya saya lupa itu. Yang ketiga di National Hospital, rumah sakit itu ya. Terus di basement ya, tempat parkir itu, dan yang terakhir di rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi ada berapa adegan ya, seingat saya ada 41 atau 60 gitu ya. Jadi rangkaian peristiwa itu yang dimaksud itu hingga korban meninggal dunia. Jadi seperti itu ya, itu tanggal 3 hingga 4, dan sempat itu
eh, Gregarius Ronaldo itu melaporkan ya. Ya nggak tahu ini katanya laporan palsu ya kepada Polsek Lakar Santri ya terkait peristiwa itu ya, yang mengatakan bahwa Dini Sera Alfianti ini meninggal dunia akibat kambuh ya, kena asam lambung seperti itu ya, informasinya seperti itu. Tetapi setelah dilakukan beberapa penelusuran ya terkait beredar ya di media sosial, jadi sebelum kejadian tidak ada kejanggalan hingga dilakukan otopsi kalau nggak salah malamnya itu ya, kalau nggak salah ya, untuk dilakukan visum et repertum ya. Di dalam visum et repertum itu juga dijelaskan ya terkait apa yang dialaminya ya, itu menurut perwakilan dari forensik dokter Reni siapa ya, saya lupa itu, bahwa korban ini ada pelebaran perdarahan di selaput lendir kelopak mata, terus luka lecet juga di bagian apa ya, dada gitu ya, dada punggung, terus luka memar di kepala ya, seperti itu. Jadi semua dilakukan pemeriksaan ya terkait di luka dalam dan luka luarnya, juga ada pelebaran perdarahan di otak, di usus, di hati juga. Jadi berdasarkan visum et repertum seperti itu ya, sebagai acuan iya untuk supaya bahasanya ini supaya P21 lengkap untuk dilanjutkan ke tindak penuntutan atau persidangan seperti itu. Jadi banyak rangkaian di situ ya, terkait juga untuk rekaman ya, closed circuit television atau CCTV, juga ada beberapa kejanggalan juga ya terkait, ada yang terlindas, terseret sampai hingga 5 meter lah seperti itu ya. Tetapi pada tanggal 24 hari Rabu kemarin ya, tepatnya 24 Juli 2024 itu majelis hakim ya, saya maksud ketua majelis hakim Bapak Erin Tua Damanik itu dalam amar putusannya itu mengatakan bahwa saudara Gregarius Ronaldo ini tidak terbukti bersalah ya, artinya tidak terbukti bersalah sah ya, dan meyakinkan melakukan tindak pidana apa yang sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dari dakwaan pertama terkait pasal 338 KUHP-nya, dakwaan kedua pasal 351 ayat 3, dakwaan ketiga pasal 359 dan 351 ayat 1 ya, terkait kelalaian juga penganiayaan. Lah, terus dari persidangan itu kan juga menjadi kontroversi ya, dari apa yang selama ini dilakukan kepolisian dan kejaksaan ternyata sepertinya dikesampingkan ya, atau diabaikan oleh majelis hakim ya. Kita nggak tahu yang isunya yang terdengar bahwa majelis hakim ini mempertimbangkan dengan bahwa korban ini karena lambungnya terkena alkohol itu loh, yang pertama, dan yang meringankan untuk Gregarius Ronaldo juga berupaya untuk membawa korban ini pada saat masa kritis ke rumah sakit National Hospital gitu loh. Terus yang ketiga ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui penyebab dari kematian Dini Sera Alfianti atau Aldini ini gitu loh. Jadi kan janggal juga. Lantas untuk apa dari beberapa proses ya yang dilakukan gitu loh selama ini gitu. Jadi membuat kita ini
juga puzzle ya, atau bingung ya karena ada manipulasi atau ada pelayanan yang harus dilayani terkait Gregory Ronald Tanur ini kan putra dari seorang anggota DPR sebelumnya ya, yaitu Edward Tanur ya, dari Komisi 4 dari fraksi PKB. Jadi pada setelah kejadian itu tanggal 3, 4, tanggal 8-nya sekjen ya dari DPP PKB menonaktifkan Edward Tanur sebagai anggota DPR RI gitu loh, agar fokus pada kejadian yang ditimpa anaknya seperti itu. Jadi ini yang menjadi polemik ya hingga sekarang, hingga ada beberapa dugaan ada suap atau uang atau apa ya, kita nggak tahu ya. Ini kepada KPK juga tolong diperhatikan ya terkait itu. Jadi keputusannya ini kan juga fenomenal ya, katakan dari tuntutan jaksa yang diberikan itu 12 tahun ya tuntutannya, 12 tahun dan membayar retribusi gitu loh, retribusi sebesar 263,6 juta lah seperti itu, sebagai ganti rugi kepada yang harus diberikan kepada keluarga korban atau ahli waris gitu. Jadi dibebaskan segala tuntutannya ya, termasuk setelah amar putusan itu ya dibebaskan ya. Jadi itu ya ringkasan ya, singkat ya, mengingat durasi kita ini kan juga terbatas ya, apalagi bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Eko atas penjelasannya ya. Ini sebenarnya ada beberapa opsi ya, bukan beberapa opsi, beberapa, karena kejanggalan ini ada beberapa baik individu maupun kelompok kan anggota DPR seperti Rika ya sudahlah ya. Jangan menyebutkan lamanya lah. Ya, itu juga membuat sebuah petisi bersama dengan pihak pengacara dari Andini. Di situ menyebutkan sangat jelas bahwa dari visum itu terlihat bekas ban mobil ya, di lengannya sampai ke dadanya yang kendaraan, dan itu yang menyebabkan kematian. Nah, kira-kira menurut Mas Eko, selain dugaan-dugaan ada permainan uang dan macam-macam sehingga membebaskan ya ketiga hakim ini, baik dua hakim anggota maupun hakim ketua ini ya. Kira-kira apa sih selain dari katanya mengantar ke rumah sakit, memberikan pertolongan ke rumah sakit, padahal yang membawa ke rumah sakit itu kan dari pihak bukan dari tersangka gitu loh. Bisa dijelaskan Mas? Iya, itu memang alibi ya. Jadi yang membawa ke rumah sakit memang Gregory Ronald Tanur, tapi setelah tiba di rumah sakit kondisinya sudah meninggal gitu loh. Jadi apa yang dilakukan pertolongan gitu loh, dan menurut visum Ezratin kan meninggalnya itu kan posisi ya lemas gitu loh. Jadi banyak kejanggalan ya di situ ya, terkait luka memar, bekas ban ya, lindasan atau apa ya, terkait rekonstruksinya seperti itu. Jadi ini menjadi sorotan ya pada anggota DPR RI ya, terutama Komisi 3, wakil kepala Komisi 3 ya. Ini kan saya nggak mau ini ke arah ke politis ya, tapi baik juga karena bagaimanapun DPR RI punya wewenang untuk menindaklanjuti terkait kejanggalan atau penyimpangan ya, terkait proseduralnya seperti itu. Jadi ada berapa komisi, ada seingat saya Komisi 6, Komisi 4 dan Komisi 3 yang yang inten ya, katakanlah itu yang ikut mengadvokasi ya, mendampingi, apalagi korban
keluarga korban yang saya maksud itu bapaknya dan saudara atau adiknya itu sudah melaporkan ke komisi yudisial ya terkait vonis itu, didampingi oleh pengacaranya ya yang bernama Mas Dimas Mahura itu yang sempat saya tahu itu waktu di LBH Candi Kidal Surabaya sebelum melakukan konferensi pers ya. Jadi terkait putusan yang kontradiksi, kontroversi seperti itu hingga dilakukan upaya untuk aksi demonstrasi ya agar meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menonaktifkan 3 hakim ya, menyidangkan ya, seperti itu. Jadi diantaranya ya ketua majelis hakimnya kan Erendua Damani, hakim anggotanya itu Heru Hanindyo dan Mangapul ya. Yang kita ketahui ya Mangapul ini juga pernah menangani kasus ya beberapa tahun yang lalu terkait tragedi Kanjuruhan yang membebaskan 2 terdakwa ya, hingga saya nggak menyebut siapa itu ya 2 terdakwa ya, hingga putusan bebas itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung hingga masing-masing harus menjalani hukuman 2,5 tahun dan 2 tahun. Seingat saya seperti itu Hakim Manaluh yang kita mengetahui pangkat dan golongannya sudah jelas, dia termasuk hakim ya tingkat pertama ya mungkin. Jadi pembina media itu loh, pembina dia golongan gede termasuk ya, kecuali Heru Hanindyo itu masih golongan 4C ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sorotan publik ya ini terus kawal, dan ada beberapa aksi ya dilakukan oleh rekan-rekan dan kawan-kawan ini ya, semoga saja aksi yang dilakukan itu ikhlas ya, tulus ya. Ya selama ini kita ketahui lah aksi-aksi ini kepentingan, jadi manfaatkan situasi ya demi kepentingan pribadi atau organisasinya ya, ingin sensasi, ingin terkenal seperti itu. Jadi jangan dimanfaatkan lah kasus-kasus seperti ini. Ini kasus kemanusiaan dan siapapun boleh bersuara ya terkait dimanapun, tadi platform di media sosial atau netizen atau di manapun terkait ketidakadilan. Jadi tidak harus melakukan aksi demonstrasi seperti itu ya, tapi ya baik juga agar mengetahui bahwa kita tidak tinggal diam, tetapi yang terpenting itu apa tujuan dari rekan-rekan kawan-kawan itu melakukan aksi itu. Yang penting tulus, ikhlas, kemanusiaan, tidak ada bayaran apalagi pesanan ya. Ya kalau selama ini di stigma katakanlah prasangka macam-macam karena sering manfaatkan situasi lah, itu hal yang lain ya, persoalan lain ya, yang saya maksudkan seperti itu. Jadi mohon dipahami seperti itu. Jadi kasus ini masih ya dilakukan upaya kasasi kepada kejaksaan ya, apalagi Kejaksaan Tinggi juga berstatement ya, statementnya juga selama kalau bumi langit runtuh itu, keadilan harus tetap ditegakkan lah, seperti slogan seperti itu ya. Jadi dari menerapkan aspek hukum ini kan juga menggali terkait fakta hukumnya ya, termasuk buktinya agar mendapat kepastian hukum lah seperti ini. Jadi putusan ini kan kita nggak tahu ya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap atau tidak, kita nggak tahu ya. Tetapi gosip ya bahwa saudara atau terdakwa ini Gregory Sonaltanur itu setelah amar putusan dibacakan itu selang beberapa jam itu sudah dibebaskan dari rutan atau rumah tahanan Medaeng Surabaya gitu loh. Yang saya dengar sudah terbang ke luar negeri gitu loh. Nah ini kan sungguh langka ya,
apa mentang-mentang anak orang kaya gitu loh, hingga mendapat pelayanan khusus seperti itu. Jadi ini yang menjadi perhatian publik ya, termasuk saya, termasuk Manajer Serpong juga, termasuk rekan-rekan yang lainnya gitu loh. Jadi kita tetap monitoring, tetap sejauh mana ya kasasi ya atau komisi yudisial menangani perkara ini ya, terkait pelanggaran kode etiknya, untuk pedoman perilaku hakimnya ya, seperti itu. Memang berdasarkan pasal berapa itu 244 itu memang mengatakan terhadap perkara pidana untuk putusan memang terdakwa dan jaksa itu penuntut umum itu diberikan ya untuk mengajukan pemeriksaan permohonan ya, tetapi kecuali untuk putusan bebas seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi gini, semua dikembalikan lagi kepada Mahkamah Agung yang punya wewenang di situ terkait persoalan yang terjadi pada tanggal 24 Juli tahun 2024 hari Rabu kemarin ya, dengan putusan nomor 454 ya, Pit B PN Surabaya. Nah ini sama halnya dengan kebebasannya yang sudah saya katakan tadi, katanya sudah bebas lah. Ini kan saya dengar ini ada berita acara pedoman pelaksanaan penetapan hakim ya, tanggalnya juga sama yang harus diberikan kepada jaksa, yang berbasis surat diberi perintah itu diberikan jaksa itu, tanggalnya tanggal 24 ya, nomor berapa itu 424 itu PDM 424 M titik 410 COH 2/7/2024 ya, seperti itu ya. Ya mungkin sekarang dia sudah menghirup udara dan bagaimana kasusnya ya, terkait kasasinya seperti itu ya, atau bagaimana majelis hakim yang mempersidakan itu ya, kita juga serahkan semua ya kepada Mahkamah Agung ya, terkait bagaimana penanganannya, untuk badan pengawasnya juga ada, terkait mahkamah hakim kasasinya seperti apa. Jadi yang bisa, menurut saya yang bisa untuk membatalkan itu ya majelis Mahkamah Agung berdasar dari komisi yudisial, juga termasuk dari kasasi yang diajukan oleh kejaksaan ya, termasuk juga dari korban ya, terkait ketidakadilan yang sudah dilaporkan di komisi yudisial. Jadi banyak hal yang harus disikapi ya dan disoroti ya. Sebenarnya kasus ini kan simpel sebenarnya, tapi pertanyaan menjadi kejanggalan ini kan hingga menjadi sorotan publik ini kan karena tuntutan 12 tahun ya, terus harus membayar namanya restitusi itu ya, berganti kompensasi itu juga juga gugur lah. Jadi seperti itu ya, terkait untuk berikan kepada korban, keluarga korban ya, subsidiar itu 6 bulan kurungan penjara. Jadi sekali lagi berdasarkan apa, kalau materialnya sudah jelas dari pasal-pasal yang sudah saya terangkan tadi seperti itu. Jadi kenapa hakim tidak menggunakan teori ya, kalau dalam hukum itu teori dolus indirectus gitu kan, ada seperti mens rea, terus abdus rea, jadi ada pikiran jahat dan ada perbuatan jahat ya, seperti itu ya. Kalau menyikapi soal tajam ke bawah tumpul ke atas ya, itu dilepas dari equality before of the law ya, seperti itu. Jadi persamaan ya, di depan hukum setara ya, tidak tebang pilih. Jadi seperti itu ya, semoga lah hakim atau Mahkamah Agung itu memberikan putusan yang seadil-adilnya, terutama untuk korban. Dan saya dengan Manajer Serpong mengucapkan bela sungkawa ya
atas meninggalnya saudari ya Dini Sera Alfianti ya. Semoga amal baiknya diterima, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Dan ini Amin. ini termasuk ibu dari satu anak ya, yang berusia sekitar 29 tahun ya. Jadi bagaimana ya, apa sekarang dia akan menjadi tulang punggung keluarga untuk anak yang masih kecil ya. Dan kita ketahui dia juga orang atau asli Sukabumi, Jawa Barat ya. Ya tujuan ke Surabaya ya jelas lah untuk menyambung itu, mencari hidup agar lebih baik ya, bisa mengirim uang untuk keluarganya, tetapi faktanya dia meninggal dunia ya seperti ini ya. Bagaimana nasib anaknya yang masih kecil, nanti tolong dipahami ya. Jadi harus diperhatikan sosiologisnya juga ya, selain yuridis ya. Jadi seperti itu. Jadi pada Mahkamah Agung tolong diberikan kebijakan yang adil ya, karena ini menyangkut nyawa korban ya, apalagi korban ini orang yang tidak punya ya, yang kita ketahui yang selama ini yang harus kita perhatikan kan orang-orang miskin begitu. Tidak ada orang kaya tanpa orang miskin, begitulah sebaliknya ya. Jadi itu yang terjadi di kota Surabaya. Jadi itu message kita tidak henti-hentinya menyuarakan ya terkait persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat ya. Kita nggak ada yang bayar sekali lagi, dan kita selalu nggak ada bayar, hanya moral yang kita prioritaskan, yang kita sumbangsih asuhkan kepada khalayak gitu loh ya. Kalau nggak ada yang viralkan atau terkait apa yang menjadi obrolan kita karena di pinggir jalan, tidak ada masalah. Sehingga kita sudah berikan ya pencerahan kepada saudara-saudara kita ya, dengan kemampuan kita yang sangat terbatas ini. Jadi itu ya. Jadi mari kita berdoa semoga apa yang nanti diputuskan oleh Mahkamah Agung ini ada keadilan ya kepada korban ya, dan kepada keluarga korban, dan kepada keluarga korban semoga diberikan kekuatan ya, ketabahan ya, seperti itu. Dan kepada advokat ya atau pengacaranya dari korban tetap semangat ya, seperti itu. Dan jadi juga untuk publik ya, netizen siap-siap kalau seandainya MA atau KY bertindak lambat untuk menanggapi kasus ini, siap-siap untuk memberikan tekanan kepada MA maupun KY. Ya, saya pesan jangan sampai kasus seperti ini jadikan pengalian isu ya terkait kasus-kasus yang lebih sensitif lagi ya yang terjadi. Jadi ini yang selalu terjadi ya, seperti kasus yang kemarin itu di Cirebon ya. Ya saya nggak mengangkat kasus itu ya. Nah, kalau untuk kasus ini karena terjadi di kota Surabaya, kebetulan saya juga ikut ya aksi demonstrasi malah 2 kali. Yang pertama saya ikuti hari Senin, yang kedua hari Selasa bersama rekan-rekan koalisi masyarakat sipil ya. Cuma saya nggak melakukan orasi, biar aja teman-teman. Ya semoga saja teman-teman, sekali lagi semoga saja teman-teman itu ikhlas. Jadi nggak memperoleh keuntungan dari aksi-aksi itu, apalagi ada bayaran, pesanan dibayar, itu nggak boleh. Ya sekali lagi jangan itu dijadikan seperti mencari uang atau apa, jangan ya. Jadi sisihkan sebagian rezeki kita untuk kemanusiaan ya, cari rezeki lain sajalah. Jadi kepada media ya, terutama mainstream media apapun ya, tolong lebih transparan, jangan ada yang ditutupi ya, tolong. Jadi karena jangan sampai kejadian ini terulang lagi ya, apalagi ini sudah ada berapa kasus ya, belum lagi kasus lainnya ya yang masih banyak yang terjadi di daerah ya, di penjuru Republik Indonesia ini ya, seperti itu.
Oke, terima kasih Mas Eko. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat walaupun kita bersuara tidak mendapatkan apapun selain sebagai kewajiban warga negara. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras.